Bismillahirrahmanirrahim, 22 Agustus 2025. Kali ini kita akan mengadakan perjalanan dari depan Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu menuju ke Desa Bobong. Desa Bobong adalah ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini adalah MAN 1 Pulau Taliabu, Madrasah Aliyah Negeri satu-satunya di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Oke, kita jalan menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ini adalah masjidnya Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu. Sebenarnya masjid cukup untuk digunakan sholat Jumat ini. Harus sekalian, ya kalau digunakan sholat Jumat, sholat 5 waktu di situ, dan menjadi proses kaderisasi Madrasah Aliyah itu akan jauh lebih baik. Jadi anak Aliyah yang imam, yang khutbah itu dikasih bergilir supaya ada proses pembelajaran, proses latihan. Nah, insya Allah pondok pesantren punya kalau masjid sejadi, ya kita gunakan sholat Jumat supaya santri yang khutbah, santri yang imam, supaya ada proses pembelajaran, proses latihan, pembiasaan, supaya ketika terjun di masyarakat, mereka sudah terbiasa untuk tampil di atas mimbar, tampil memimpin sholat jamaah dikala misalnya para petugas di kampung-kampung mengalami kekurangan. Ya, seperti itu. Begitu pula di hari-hari Lebaran bisa digunakan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya kan? Hari-hari Lebaran, hari besar Islam digunakan supaya semarak hari besar Islam itu tetap terpelihara. Karena hari besar Islam itu adalah pembelajaran sejarah, itu penting, itu bukan bid'ah. Bodoh itu yang bilang bid'ah itu. Keliru sekali itu, sangat salah fatal. Ya. Hari-hari besar Islam, hari besar pahlawan, hari besar perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia itu penting karena di sana ada unsur pembelajaran sejarah kepada generasi muda sepanjang zaman. Mengapa Al-Quran menceritakan kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Musa menyeberang Lautan Merah, apa penyebabnya? Itu semua agar kita mengenal dan mengenang perjuangan para pahlawan, para pejuang, para tokoh yang berjuang demi kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan pribadinya. Kalau orang berjuang untuk kepentingan pribadinya, ya sudah, tidak usah dikenang. Tapi kalau dia berjuang untuk kepentingan umum, harus dihormati dan dikenang. Itu adalah bentuk pendidikan kepada segenap rakyat, segenap anak muda bangsa, kepada segenap generasi bangsa. Ya, untuk mengikuti cara yang sama agar sepanjang zaman selalu ada orang yang berjuang untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat dengan ikhlas. Jadi orang-orang yang ikhlas demi kepentingan orang banyak itu harus dikenang. Ya, lihat ini, jalan kita ini becek, lumpur karena adanya pemimpin-pemimpin kita yang tidak mau bekerja secara ikhlas demi kepentingan daerah. Mereka lebih dominan memikirkan pribadinya, habis lantik tinggal di Jakarta, tinggal di ibu kota negara, tinggal di kota-kota besar, menikmati fasilitas kota besar, dan membiarkan rakyat dalam penderitaan, dalam segala ketertinggalan dan keterbatasan infrastruktur. Nah, lihat ini jalan yang mangkrak dari tahun 2023, sampai hari ini tidak bisa diselesaikan. Sudah 5 kali pemilihan bupati, sejak masih zaman Kepulauan Sula, Taliabu bagian di dalamnya, sampai hari ini Taliabu menjadi daerah otonomi baru. Sudah sekitar 12 tahun yang lalu, atau mungkin 13 tahun yang lalu, tapi jalan raya antar kecamatan pada jarak cuma 20-an kilometer dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu masih seperti yang kita saksikan di dalam video ini. Nah, saat ini saya melintasi markas. Permisi. Ya, kita melewati para pejuang, rumahnya pejuang perjuangan pemuda, para pemuda pejuang Taliabu. Ya, yang selalu tampil di jalanan dalam menyuarakan aspirasi rakyat Pulau Taliabu. Ya, tapi sayang para pejuang kita ini tidak mendapat perhatian dari para penguasa daerah ini. Ya, senantiasa para pejuang itu dianggap musuh, bukan mitra,
yang akan memberikan informasi yang positif tentang pembangunan daerah. Ya, selalu saja para pejuang-pejuang di sepanjang waktu itu dimusuhi. Ya. Dan orang-orang yang musuhi para pejuang itu adalah manusia-manusia berwatak penjajah. Orang-orang zalim. Kalau perjuangan itu bertujuan positif demi kemaslahatan umat, bukan menghalangi pembangunan, maka itu harus dihormati, harus diberikan ruang yang memadai, ruang yang tepat. Karena perjuangan itu memberikan manfaat yang besar bagi masa depan bangsa dan negara kita. Ya, kalau kita berada di daerah, ya daerah kita. Negara itu ya sudah daerah, sama saja itu. Jadi kita menyebut negara sudah itu desa, daerah, sudah semua itu di dalam. Seperti itu. Bangsa, ketika orang menyebut sebuah bangsa, di dalamnya ada desa, ada daerah, ada negara di dalamnya itu. Ya, ini tempat ini sering meluap. Kenapa? Karena got ini tidak memadai. Harus dibuat dalam, lalu dekernya juga harus dalam. Jangan itu ruang di bawah deker, di bawah kolong deker itu dangkal. Akhirnya apa? Air tidak mengalir di deker, dia mengalir di jalan. Contoh di depan ini kan dibuat tinggi. Dasarnya juga itu rendah sekali. Ya, seakan-akan dasar dan deker ini di atas. Sehingga air yang masuk ke dalam kolong deker ini tidak lancar, lambat sekali. Karena dibuat agak tinggi dia. Harusnya digali kasih dalam, baru di lantai di dalamnya. Ya. Taliabu ini terkesan deker-deker itu dibuat tinggi. Dibuat tinggi, akhirnya apa? Air tidak mengalir di dalam. Tidak masuk dalam deker air, karena tinggi. Air itu sifatnya mengalir ke daerah yang lebih rendah. Kolong deker itu harus dalam. Tidak boleh tinggi. Ya, saya sedang melintasi ruas Salati Beringin yang beberapa bulan kemarin. Ini adalah lautan lumpur dan berkolam-kolam. Alhamdulillah dan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat dalam membenahi jalan ini. Karena ini telah mengurai sedikit dari penderitaan warga Pulau Taliabu. Ya, cuma mohon ke depan ini harus secepatnya diaspal. Harus biarpun itu cuma aspal lapin. Tujuannya apa? Kalau cuma tanah sirtu begini, tiap kali hujan ini diguras air ini, lalu gotnya ini harus dalam dan lebar. Lebarnya kalau bisa 1,5 meter atau 2 meter. Begitu pula harus ada gorong-gorong yang lebarnya mencapai 4 meter dan dalam. Kedalamannya minimal 2 meter. Ya, terus sampai di laut sana gotnya, aliran airnya. Jangan cuma bikin deker, tapi selesai sampai situ, tidak ada aliran airnya ke laut. Airnya tidak mengalir kalau tidak tembus-tembus ke laut. Harus normalisasi dan langsung dibikin got sampai di laut sana. Nah, ini ada deker, tapi dekernya sampai situ. Tidak tembus ke laut sana, lihat itu, dia mentok itu. Itu bukan deker namanya, itu panggung di tengah jalan. Panggung. Ya, mentang-mentang waktu kampanye bikin panggung dengan tiap artis datang bikin panggung, bikin deker ya model panggungnya artis atau panggung kampanye. Harus ada aliran air tembus ke laut, tidak boleh tidak. Nah, ini di sini tempat yang dulu sangat berlumpur. Kalau kita naik motor di sini, kakinya kita harus diturunkan. Nah, ya, tapi ini belum terlalu sempurna ini, katanya mungkin harus ditambah lagi. Kabarnya, ya kemungkinan juga kita tidak tahu pasti ini karena terkadang kabar tidak selalu menjadi kenyataan. Di minggu kemarin, 16 Agustus, ya sekitar berapa hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu, ini tenggelam di sini. Di sini tenggelam ini. Dari sini ini mulai tenggelam. Yang dalam di dekat deker itu, justru yang dekat deker itu dalam dan air tidak mengalir ada yang di dalam deker, ada yang di atas jalanan. Nah, di sini dalam ini, mulai dari sini. Ini dalam ini. Di sini air mengalir deras sekali. Nah, deras sekali air di sini mengalir ini. Nah, ini bagian yang dalam di sini ini. Nah, deker ini tidak mampu menampung debit air. Ini harus 4 meter lebar deker ini, bentangannya 4 meter dan
Gotnya harus sampai di laut. Ya, ini di muka juga ada deker ini. Dua-duanya sia-sia. Tidak mampu menampung debit air, dua-duanya ini. Nah, karena mentok situ tidak tembus ke laut. Nah, tidak alirannya ke laut itu. Nah, jadi air mengalir itu sesuai maunya air, mau kemana terserah dia, tidak ada alirannya. Masuk di kebun-kebun warga. Nah, di sini dalam ini sampai sini nih. Nah, di sini baru ada tanah kering kemarin waktu hujan itu. Nah, dan ini lihat masih ada kolam-kolam walaupun sudah ditimbun karena teknik pekerjaannya atau mungkin timbunannya masih kurang. Nah, lalu harus menggunakan operator grader yang profesional sehingga jalan ini dibuat seperti punggung tuturuga. Ya, di tengahnya tinggi, kiri kanannya rendah, supaya pertengahan jalan ini tidak tergenang air. Airnya di pinggir. Tapi itu pun tidak boleh lama karena harus segera diaspal, kalau tidak akan tenggelam, akan rusak, akan terkuras air. Ya, kita saat ini sudah berada di Simpang 4 Desa Beringin Jaya dan sedang mendaki naik di Jembatan Beringin Jaya. Ini kemarin ini pasir ini tenggelam semua, ini pasir-pasir ini. Banjir besar. Ah, di depan ini air sampai di leher ini di sini. Ini harus timbun setinggi ini tanggul yang di samping kiri ini dan harus kiri kanan ditanggul, jangan cuma sebelah kiri. Nah, ini kedalaman air di sini ini sampai leher ini. Kenapa sampai di leher? Karena memang tidak ditimbun. Nah, lihat, sedangkan itu sudah 4 hari panas masih berlumpur. Ya, mohon kepada pemerintah daerah dari sini ke jembatan itu harus mulai timbun rata, lurus. Nah, dari sini sampai di jembatan itu. Lalu ditanggul kiri kanan, fondasi dia. Di beton, di tembok kiri kanan begitu. Setebal 40 cm atau 50 cm. Nah, lihat masih banyak genangan air ini. Ya, ini karena aliran airnya yang tidak memadai. Ya, harus ada got sebelah kiri. Kalau kita ke arah Bobong dari Kecamatan Talabu Barat atau dari Gele ke Bobong, sebelah kiri itu sepanjang jalan harus ada got. Got yang lebarnya 1 meter paling kecil. Lalu ada gorong-gorong tiap ada daratan yang rendah. Nah, itu cepat ada gorong-gorong yang juga lebarnya minimal 2 meter. Tembus ke laut. Dalamnya juga 2 meter. Bukan ditinggikan, harus ke dalam tanah, rata. Dekernya rata dengan aspal ini. Dekernya digali ke dalam. Makanya yang kerjakan deker harus punya alat berat, harus punya ekskavator. Dan digali harus pakai ekskavator supaya galiannya bau dan diukur. Ya, bisalah digali pakai manual, tapi harus ada pengawasan yang mengukurnya. Jangan dibiarkan kontraktor kerja sendiri karena kontraktor itu kerja cari untung. Pemilik pekerjaan itu adalah rakyat yang diwakili oleh pemerintah, maka pemerintah harus mengawasi pekerjaan itu. Rakyat yang sering mengupload video di YouTube, di TikTok, itu harus diapresiasi dan dihormati sebagai bentuk partisipasi rakyat untuk kepentingan rakyat secara umum. Apa itu? Iya, sudah di grader kiri kanan ini, tapi tidak sempurna ini, masih ada rumput yang tersisa. Tapi tidak apa-apa lah, daripada tiada sama sekali sudah alhamdulillah. Ini di sini ada jembatan darurat yang dibuat masyarakat, sekarang jembatannya sudah hilang. Nah, ini kita akan menyeberang sungai ini, ternyata sudah dalam ini. Coba kita tes dulu, mudah-mudahan bisa ini. Sudah bisa. Sudah dangkal. Sungainya sudah didangkalkan. Terima kasih kepada pihak yang mendangkalkan sungai ini, namanya Sungai Waibua. Nah, tapi di muka ini masih ada genangan air yang cukup dalam ini. Oh, sepertinya kita harus masuk di jalan alternatif, masuk di dalam kebunnya Bapak Ali atau Bapak Atik. Nah, kita masuk di sini. Kita masuk lorong. Ini kebunnya orang ini. Ya. Kebunnya paman. Ya, kita lewat sini karena mau lewat jalan poros itu timbunannya
tidak tinggi, masih membentuk kolam. Oh, sana tadi bisa lewat sana tadi. Aduh, tak terus ini. Nggak apa-apa ini. Aduh, parah. Aduh. Jadi. Kemana, Bobong? Luar biasa Ya, begitulah, kasihan. Semua menderita, baik pendukung maupun tidak pendukung, tim sukses maupun bukan tim sukses. Semua meraih lumpur yang sama. Olehnya itu bagi sahabat, teman, kanda yunda, bapak dan ibu semua, om bibi, jujaru, ngongare dimanapun Anda berada, ketika Anda jadi tim sukses seorang kepala daerah, ya kan, maka Anda yang tim sukses itu harus lebih rajin mengontrol kinerja pemerintah daerah. Macam seperti ini, lihat ini timbunannya ini, kasih yang kurang bagus ini, ya harus segeralah bersuara dan pergilah. Datangi itu jagoan Anda itu, oknum yang Anda antar menjadi pejabat itu, supaya bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan dirinya. Jangan setelah lantik, dia pergi tinggal di Jakarta, Anda diam-diam saja, santai, dan kita sama-sama berjalan di lumpur. Itu kesalahan paling fatal itu, karena tujuan pemerintahan daerah dibentuk, atau pemerintah di jenjang manapun, dari daerah sampai di pusat, tujuannya adalah melayani rakyat, bukan untuk memperkaya dirinya. Kalau Anda menjadi timnya seseorang, dan dia menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, lalu dia hanya memperkaya diri, kita sama-sama jalan di lumpur, tidak ada guna Anda jadi tim sukses itu. Anda keliru, fatal, Anda bodoh. Anda hanya memperkaya orang lain dan diri Anda miskin. Termasuk ketika Anda memperkaya diri dan juga sahabat Anda itu, sementara orang lain Anda biarkan miskin. Sementara Anda adalah pejabat publik yang tujuannya melayani rakyat. Itu adalah kejahatan dan kezaliman. Harusnya ketika Anda menjadi tim, maka Anda bekerja untuk kepentingan orang banyak, kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Pemerintah itu adalah amanah untuk mensejahterakan rakyat. Itu tujuan dari dibentuknya negara, dibentuknya pemerintahan. Baca itu Pancasila, 5 sila itu tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi keluarga Anda sendiri atau sahabat Anda, konco-konco Anda, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka seluruh pejabat dari pusat sampai daerah, sampai desa, sampai RT, wajib bekerja untuk kepentingan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu, kita harus tunduk pada falsafah itu. Kita harus tunduk pada prinsip hidup seperti itu. Ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti perjalanan ini. Kita sudah berada di wilayah Liandata. Ini desa yang lama di sini dulu, Desa Beringin. Sebelum pindah ke Desa Beringin Jaya, di sini dulu desanya. Ya. Ini jalan Lapen. Yang kemarin rumputnya ini sudah sampai di sini. Lihat itu jauhnya. Alhamdulillah, kemarin sudah di-grader di awal Agustus dan sekarang sudah mulai bersih. Jadi pandangan kita sudah mulai luas. Tadinya jalan sudah menyimpang, sudah hampir di tengah jalan ini rumput hidup ini. Baru mulai disapu bersih. Moga-moga Sepulau Taliabu diperlakukan seperti ini seluruh jalan. Pemerintah daerah harus punya grader yang kerjanya tiap minggu, kalau musim panas dia jalan keliling Taliabu, membenahi jalan-jalan rusak. Pemerintah daerah harus punya ekskavator, punya dump truck, menimbun mana bagian-bagian jalan yang berlumpur, yang bertelaga, ditimbun. Sehingga akses itu berjalan dengan lancar walaupun tidak diaspal. Kalau timbunannya menggunakan tanah pilihan yang tepat, maka aktivitas kendaraan di musim hujan maupun musim panas itu berjalan dengan lancar. Standarnya harus musim hujan. Pilih tanah yang di musim hujan bisa dilalui oleh kendaraan yang baik. Itu pilihan tanah yang tepat untuk suatu jalan. Tanah Damato atau tanah apa saja. Yang penting tanah itu tidak bisa becek dikala musim hujan. Ya. Masya Allah. Sekarang kita masih berada pada poros Liandata bawah.
berada di Poros, Liandata, Bawang. Ini jalan Lapen, aspal Lapen yang sudah banyak pecah ini, rusak ini, lihat ini. Sini juga ini lihat sudah hancur ini dan belum ada perbaikan. Ya. Di jalan aspal yang sudah dilapen ini ada kerusakan beberapa tempat yang andai kata diperbaiki tidak begitu biaya mahal ya. Yang sebagian besar kan masih baik ini. Andai kata si Pulau Taliabu dibuat seperti ini sudah cukup, alhamdulillah, terima kasih banyak. Daripada sudah 5 kali pemilihan bupati sama sekali tidak diaspal, yang mendingan begini. Aspal Lapen begini sudah jauh lebih baik. Dan dahulukan tanjakan-tanjakan dari Gele-Kelede itu ya palingan 5 kilo itu. Pilih tanjakan-tanjakan disebar. Jadi siapkan anggaran untuk jarak 5 km tapi dibagi di tanjakan dan penurunan. Nah, nanti tahun berikutnya lagi baru dipilih mana bagian-bagian yang parah. Di Lapen-Lapen begini saja. Dengan anggaran yang kecil bisa mengaspal seluruh Pulau Taliabu. Tidak harus aspal terus semua. Tidak harus begitu. Kalau kita merujuk dan melihat perkembangan pembangunan di Pulau Peling pada zaman pemerintahan Bupati Irianto Malinggong, seperti itu caranya. Anggaran yang kecil itu disebar di medan-medan yang kritis dulu. Misalnya tanjakan, penurunan, ya kan. Terus jembatan tidak harus semua dulu, mana sungai yang benar-benar tidak bisa dilalui walaupun di musim panas, itu segera dibangun jembatannya. Kalau sungai-sungai kecil yang biar hujan orang bisa lewat, itu dipending dulu. Nanti anggaran berikutnya begitu bertahap. Jadi medan yang paling parah dan kritis itu dulu yang didahulukan, baik itu jalan maupun sungai. Termasuk ini macam ini kan telaga di bawah dan ini Bajak Buaya, ya harus dibangun jembatan permanen seperti ini. Tapi ini tanjakannya sudah rusak ini ya, causeway, karena aspalnya sudah banyak retak, banyak pecah. Ini sudah tikungan ini di depan ini sudah dekat dengan Desa Bawang. Tikungan kita harus klakson agar ketika ada kendaraan dari depan juga bisa mendengar, dan bisa juga klakson supaya ada sahut menyahut, karena klakson ini adalah alat komunikasi dengan orang lain di jalan, ya kan, pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan lain. Ya, ini alat komunikasi. Begitu pula weser, ini alat komunikasi. Nah, supaya orang tahu bahwa kita mau belok kanan, belok kiri. Begitu pula lampu, semua alat komunikasi di kendaraan. Jadi alat navigasi kendaraan itu bagian dari alat komunikasi. Ya, kita sekarang sudah mendekati Desa Bawang. Ini dulu adalah rawa-rawa hutan mangrove yang ditimbun jadi jalan, tapi timbunannya rendah sekali. Ini harus tambah 1 meter lagi. Karena medan ini kalau musim air pasang di bulan November, waduh, tenggelam jalan ini, tenggelam. Lalu banyak buaya yang parkir di jalan kalau malam, waduh. Jangan sampai ada kendaraan yang lewat disambar buaya, bahaya. Bahaya, bisa korban. Jadi tolong ditimbun bagian ini. Ya, walaupun belum diaspal, ditimbun dengan damato lah setinggi 1 meter cukup. Sampai mendekati Desa Bawang ini. Utamanya dari jembatan tadi, itu yang paling penting. Kalau di bagian sini ini sudah agak tinggi nih, biar nanti ke depannya lagi. Bagian ini sudah tinggi nih. Ya, kita sudah sampai di Desa Bawang. Ada ayam jago. Enak kalau di sop. Juga ayam jago. Ya, sekarang kita berada di Desa Bawang. Desa Bawang atau Dusun Bawang, bagian dari Desa Beringin Jaya. Ya. Sedikit lagi. Pak Komandan. Ya, kita sudah berada di Desa Bawang. Ini depan SD
SD Negeri Bawang. Ya, SD Negeri Bawang ini. Ya, kita sudah berada di depan SD Negeri Desa Bawang. Kita sudah berada di seputaran Desa Bobong. Ini Desa Bobong di sana. Nah, ini jalan yang selalu digenangi air ketika musim hujan karena ada sungai yang tidak mau dinormalisasi. Lihat, jalan sebelah kanan sana menjadi sungai, menjadi aliran air. Jadi kita akan mencoba untuk menerabas banjir ini. Ini sungai di tengah jalan, jalan protokol. Jalan ini menuju kantor bupati dan menuju kecamatan Talebo Barat Laut. Ya, ini jalan protokol di tengah-tengah ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Desa Bobong. Ya, ini jalan menuju ke pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Di belakang sana tadi ada kantor bupati. Ya. Nah, di depan sana juga ada kantor bupati. Kantor bupati Pulau Taliabu ada dua di gunung. Jalannya tadi saya lewati. Dan di depan sana kantor bupati lama yang bekas kantor camat. Kantor camatnya Kecamatan Taliabu Barat di tahun 90-an. Karena Taliabu ini kan bekas 2013. Sebelum 2013 ini kecamatan, ibu kota Kecamatan Taliabu Barat namanya. Nah, kantor camat itu jadi kantor bupati, lalu dibikinlah kantor bupati yang baru di gunung, lewat jalan tadi. Nah, jadi jalan tadi itu adalah jalan menuju kantor bupati yang tergenang air tadi dan juga jalan menuju ke kecamatan tetangga yang terdekat di sebelah utara dari kota Bobong. Ya. Ini jalan protokol yang melewati depan kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Pulau Taliabu. Ini angin kencang dari arah depan ini dan mungkin suara akan terganggu dengan angin kencang ini. Ini bulan Agustus ini angin selatan kencang sekali dan hembusan angin begitu deras. Kita menabrak angin sepanjang jalan. Kecuali balik Kenggele karena kita menghadap utara, maka kita akan jalan bersamaan dengan arah angin. Ya. Di depan sana ada banyak mobil parkir, itu kantor Kemenak Pulau Taliabu. Ya, di samping kanan dari jalan ini, sebelah kanan jalan ada jembatan yang roboh, mungkin sudah 2 tahun tidak diperbaiki. Ini sebelah kiri ini kantor Kemenak Pulau Taliabu yang masih kontrak. Ya. Nah, di depan ini sebelah kanan ada jembatan yang roboh. Sudah lama roboh, tapi tidak dibenahi. Ya, ini sebelah kanan ini jembatan roboh yang sudah lama tidak dibenahi. Nah, dikhawatirkan yang sebelah kiri juga itu bisa roboh. Ya, sekarang kita berbelok ke kiri. Nah, hari ini kita akan coba menuju ke kantor Samsat, konfirmasi mengenai pemutihan pajak kendaraan. Karena motor saya ini masih plat Sulawesi Tengah. Di Pulau Taliabu hampir semua kendaraan dari Sulawesi Tengah. Ya, makanya mestinya Pulau Taliabu digabung dengan Sultim karena Sultim masih dalam proses perjuangan pemekaran Pulau Taliabu. Ini kantor PU sebelah kanan, PUPR Pulau Taliabu. Saya akan mampir dulu di sini. Kebetulan kantor PU ini kontrak rumah kakak saya. Setelah mampir sebentar di rumah kakak,
berhubung Zanan mau ingin istirahat di situ. Nah, sekarang saya akan menuju ke Samsat untuk konfirmasi, konsultasi mengenai pemutihan pajak kendaraan. Karena kita harus taat pajak sebagai warga negara yang baik agar jalanan di Pulau Taliabu segera diperbaiki. Walaupun sebagian besar masih berjalan di jalan lumpur. Ya, kita berharap dengan semua masyarakat Taliabu membayar pajak, ya moga-moga jalanan segera diperbaiki seluruhnya. Keliling Pulau Taliabu harus terkoneksi dengan jalan aspal, minimal seperti aspal yang saya sedang lalui saat ini. Ini ibu kota kabupaten, jalannya penuh dengan genangan air. Lalu hujan sudah berapa hari berhenti. Ya, ini penginapan Permai Indah. Ini orang Gele punya penginapan. Ya, salah seorang pengusaha sukses dari desa Gele. Ya, saya sekarang masih berada di Kota Bobong, depan Dr. Darmawati Sahafi. Nah, ini Dr. Darmawati Sahafi. Ya, dari Gelai itu punya nama itu. Nah, Sahafi itu ya bagian dari keluarga saya juga itu. Tidak ada orang lain pikirin. Semua saya punya saudara ini. Makanya harus diperbaiki, jangan dibiarkan, kasihan babak belur berlumpur ini. Kalau punya sekar-sekar saya semua kasihan. Nah, saya sudah berada depan Bank BPD Malut. Nah, ini Bank Pembangunan Daerah Malut sebelah kanan ini. Cabang pembantu Bobong. Ya. Nah, di depan ini adalah areal pendidikan. Ini SMP yang pertama di Pulau Taliabu di sini, sebelah kanan. SMP semua. Kasihan orang Taliabu dulu daerah Gele mendayung sampan menuju ke tempat ini. Nah, ini sebelah kanan ini SMP Negeri 1 Taliabu Barat. Ini SMP pertama di Pulau Taliabu ini dari tahun 80-an, kasihan. Ini SMP yang mengukir sejarah yang sangat panjang. Sebelah kanan Puskesmas Bobong. Nah, di depannya kasihan jalannya seperti ini, jalan tanah Damato, kasihan. Ya Allah, di tengah-tengah ibu kota ini masih Damato, tapi kita sudah harus bayar pajak ini. Ya, kita sekarang sudah dekat dengan kantor Polsek lama. Nah, katanya di sekitar sini kantor Samsatnya. Polri untuk masyarakat, ini kantor Samsat. Katanya di belakang sana, coba kita belok ke kiri. Oh betul. Nah itu kantor apa? Kantor bersama Samsat aja, sudah di sini mungkin. Saya coba konsultasi dulu. Moga-moga ya benar ada pengampunan pajak kendaraan roda 2. Oke, kita telah sampai. Kali ini saya di depan kantor bersama Samsat Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka mau melakukan penyegaran pajak kendaraan yang sudah lama tidak disegarkan ini. Saat ini sementara pemeriksaan fisik. Nomor rangka ini ya? Iya, nomor rangka. Ya, di Samsat Pulau Taliabu. Ya. Ini motor andalan, kasihan ini. Saya kemana-mana dengan motor ini, bikin konten tentang kondisi infrastruktur jalan jembatan Taliabu dengan kendaraan ini. Hanya ini yang saya punya. Hanya dua rodanya ini, kasihan ini. Baru sudah rusak-rusak juga. Ya. Tapi kita berharap jalanan Taliabu bisa diaspal secara keseluruhan. Oh, ditempel seperti itu ya?
Iya, 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 iya. Oh, dia akan langsung berpindah DP angka-angka tadi itu? Bukan disalin-salin pakai pulpen atau pensil. Langsung dia, langsung begitu dia, tak pindah DP anu. DP, ya mantap. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum urus pajak kendaraan, silakan datang ke kantor Samsat Pulau Taliabu. Ya, warga negara yang baik adalah warga negara yang taat pajak. Nah, ini kantor Samsat Pulau Taliabu. Depan, di belakang kantor Polsek Lama. Kantor Polsek Kecamatan Taliabu Barat. Kantor Polsek Lama. Nah, di sana kantor Bupati yang itu. Nah, pas depan gereja ini. Nah, seperti itu. Nah, jalan ini jalan menuju ke Ratahaya. Nah, sekarang pemeriksaan nomor mesin. Oh, nomor mesinnya di bawah situ. Astaga. Saya baru tahu nomor mesinnya motor metik di di tempatnya PC. Iya, iya, iya. Masya Allah. Ya, jadi seperti inilah proses pemeriksaan nomor mesin kendaraan roda 2 di Samsat Pulau Taliabu. Ini berada di belakang desa Bobong ini. Ini sudah kebun cengkeh dan itu gunung. Ya, gunung di belakang desa Bobong. Seperti ini proses pemeriksaan nomor rangka. Ya. Proses pengambilan nomor mesin. Wah, ini si kucing juga ini, aduh. Mau diperiksa anu juga dia ini kucing ini. Mau diperiksa nomor rangkanya juga barangkali. Ya, seperti ini proses pengambilan nomor mesin kendaraan roda 2. Ya. Aduh, kucing ini juga mengganggu ini. Alhamdulillah proses pelaporan surat kendaraan bermotor di kantor Samsat Pulau Taliabu sudah selesai. Jadi saat ini saya di Samsat Pulau Taliabu dalam rangka mengurus mutasi berkas dari Sulteng ke Pulau Taliabu, ke Samsat Pulau Taliabu. Jadi bagi masyarakat Pulau Taliabu yang kendaraannya masih plat Sulteng, karena 90% mungkin kendaraan di Pulau Taliabu ini berplat Sulawesi Tengah, maka silakan datang ke Samsat Pulau Taliabu agar diproses pemindahan berkasnya oleh pihak Samsat Pulau Taliabu dan diselesaikan tunggakan pajaknya bila mana ada, dan kendaraannya akan berplat nomor Taliabu dan sudah dibalik nama. Tinggal bawa KTP dan membawa BPKB dan STNK. Ya, hal ini cuma kabar yang kita dengar. Nanti saat ini saya datang konsultasi langsung di pihak Samsat dan menjelaskan hal yang sama. Olehnya itu bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua, adik-adik yang punya kendaraan roda 2, roda 4, silakan mutasi dan bayar pajaknya di Pulau Taliabu. Sebagai warga negara yang baik harus taat pajak agar jalanan kita segera diperbaiki dan jembatan segera dibangun. Jangan lagi pukul motor di sungai itu dan marah di PC. Oke, sekarang sudah selesai proses pelaporan berkas kendaraan. Akan datang di kantor Samsat Pulau Taliabu untuk diproses mutasinya. Tidak perlu Bapak Ibu ke Sulawesi Tengah lagi untuk mengurusnya, tinggal mereka yang atur melalui sambungan telepon dan lain sebagainya. Ibu terima di sini, Bapak Ibu semua terima di sini. Iya, ditunggu di Samsat Pulau Taliabu. Oke, kita jalan dulu. Sudah selesai pelaporan berkas kendaraan
roda 2. Mari Pak ya, Assalamualaikum. Ya. Kendaraan saya cuma ini, kasihan, cuma ini. Saya hanya pakai roda 2 saja, bukan roda 4. Apalagi roda 10. Cuma ini saja. Inilah kendaraan andalan kita. Ya, saya akan kembali di jalan yang tadi saya lalui di depan kantor depan puskesmas dan depan SMP 1 Pulau Taliabu. Ya, ini jalan yang sangat bersejarah yang dilintasi oleh banyak generasi Taliabu di masa lalu. Nah, ini Puskesmas Bobong, puskesmas yang sudah cukup lama. Nah, depan ini SMP Negeri 1 Pulau Taliabu. Inilah SMP yang sudah ada dari tahun 80-an, dan di SMP inilah banyak melahirkan generasi Taliabu saat ini yang telah berdiaspora di berbagai tempat, bahkan ke luar negeri. Wah, ini masjidnya cukup bagus sekali. Masjidnya SMP 1 Pulau Taliabu. Ya, depan ini sebelah kiri apa itu? Nah, ini Bank BPD, Bank Pembangunan Daerah. Bank BPD Maluku Utara. Cabang pembantu Bobong. Cabang pembantu Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, saya sudah berada di depan fotokopi Punggawa. Ya, fotokopi Punggawa. Ini masjid Salenga distilahkan, itu masjid apa namanya ini. Jadi kabarnya juga swadaya, walaupun berada di tengah-tengah ibu kota kabupaten, tapi dengar kabar masjid ini swadaya, dibangun oleh perkumpulan masyarakat jamaah masjid itu, dan mereka yang mengumpul dana. Nah, di sebelah kanan saya ini tempat yang selalu tergenang air. Ini daerah ini disebut dengan Kebun Janda. Nggak tahu ini dusun apa sebenarnya, ini di seputaran apotek Rudi Pharma ini. Ya, kita akan berputar sebentar untuk melihat tempat yang sering tergenang air di ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu ini. Kesian ada toko mainan anak-anak, kesian ini depannya sering tergenang air. Baru ada depot air minum isi ulang Muhammad Rafi. Nah, ini kasihan tergenang air tempat ini. Ya. Ini setiap musim hujan kasihan tenggelam. Dari bulan Juni, Juli, Agustus ini daerah ini tenggelam terus ini. Ya. Oke, kita balik kembali. Nah, ini masjid swadaya tadi itu. Ini aspalnya hancur ini karena ada aliran air di atas aspal. Jadi kalau air dibiarkan mengalir di aspal akan rusak. Makanya jalan itu sebelum di aspal harus timbun setinggi mungkin, dan ada aliran air di kiri kanan jalan, ada got. Nah, seiring dengan pengaspalan jalan harus ada pembangunan got. Seperti itu. Ya, saya sudah berada di depan penginapan Barokah House. Nah, Barokah House ini salah satu penginapan terbaik di Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu. Jadi bagi Bapak Ibu yang dari luar daerah, di luar Pulau Taliabu yang ingin ke Pulau Taliabu, di ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu ada penginapan namanya penginapan Barokah. Itu yang saya ketahui katanya agak baik, walaupun saya belum pernah nginap di situ, tapi dengar kabar itu yang terbaik. Suatu waktu saya akan coba nginap untuk mereview
kualitas dan fasilitas. Fasilitas dan kualitas di penginapan tersebut. Nah, ini bagian jalan yang tidak pernah diaspal di tengah-tengah ibu kota ini. Cuma syukurnya diisir itu dengan campuran. Ya hamu. Jika sampai ada keraka. Masya Allah. Assalamualaikum. Pak Gadis kehutanan lagi santai. Ya Allah. Jadi ini banyak genangan air ini. Ini tidak diaspal dan ini ibu kota kabupaten Pulau Taliabu. Padahal kesian ada toko mebel ini kesian. Toko mebel ini aduh ini bahaya kalau tenggelam air. Bisa rusak kesian mebelnya ini. Ya. Kita akan kembali ke rumah kakak saya di samping kantor PU Pulau Taliabu. Ya, ini kantor PUPR, pas sebelah kanan ini ada benderanya. Kiri ini bengkel mobil ini, tapi saya lihat macam sering tutup. Tidak tahu mobilnya siapa, mungkin kontraktor ini. Mobil standar off-road, full variasi. Oke, kita mampir dulu di rumah kakak di Bobong, Fangahu, Dusun Fangahu. Sekarang kita berada di depan SMA kalau tidak salah ini, SMK Negeri Pulau Taliabu. Ya, ini ada SD, depan SMK Negeri 1 Pulau Taliabu. Kita mau mampir makan dulu, makan siang di rumah makan Mas Bima, warung Sragen Asri. Ya, sini. Ini juga tahu sekolah apa ini areal pendidikan di sekitar sini. Di Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ya, ini menunya banyak. Makan apa? Lalapan saja. Oke, saya makan lalapan saja. Ya, kita mampir dulu. Warung Sragen Asri, kita mampir makan dulu di sini. Ini rumah makan yang bagus sekali di Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu. Kita bisa melantai di sini. Nah, saya senang rumah makan yang bisa duduk melantai. Alhamdulillah kita sudah habis makan di warung Sragen Asri. Ya, dan sekarang kita akan lanjut perjalanan menggunakan jet darat roda 2. Ya, oke, saya lanjut perjalanan. Setelah kita mampir makan siang di rumah makan Sragen depan SMK Negeri Pulau Taliabu. Sekarang kita akan lanjut perjalanan menuju ke Kecamatan Taliabu Barat Laut. Saat ini saya berada di Kecamatan Taliabu Barat, Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Iya, keluarga dari Lede. Bukan, dari Lede. Iya, suaminya dari Lede itu makan. Bukan suaminya tadi. Jadi kita lanjut langsung sudah ini, tidak singgah lagi. Tidak lagi yang mau dibelanja. Oke, kalau sudah tidak ada kita lanjut. Kita lewat jalan protokol saja langsung. Sehingga beli minyak di depan kantor Kemenak. Pertalite, Pertamax.
Kita usahakan menggunakan BBM yang berkualitas untuk kendaraan kita, karena jalan yang kita lintasi ini kasihan jalan derita, jalan yang penuh dengan kesengsaraan. Yes. Kita sedang melintasi Mai Kaluk. Apa itu Mai Kaluk? Nah, ini yang sebelah kanan adalah Madrasah Sanawiyah Swasta Desa Bobong. Sanawiyah negeri hanya ada di Kecamatan Teluk Barat Laut, Desa Onemai. Dulu Desa Anggele, sekarang Desa Onemai. Sebelah kiri adalah unit pelayanan pelanggan Bobong. Nah, unit pelayanan pelanggan Taliabu harusnya, bukan Bobong. Karena PLN itu PLN untuk Kabupaten Pulau Taliabu. Pas samping Komando Distrik Militer 1510. 1510 Pulau Taliabu. Ya. Sekarang kita menyusuri jalan protokol. Ini jalan yang baru diaspal, ini sudah hancur, lihat-lihat. Ini baru diaspal berapa bulan lalu, baru 2 bulan mungkin ini sudah rusak ini. Ini karena cara kerja yang tidak profesional, tidak mengikuti standar ilmu teknik yang tepat. Kalau kita konsultasi dengan para ahli teknik, ya katanya begitu, tidak mengikuti standar ilmu teknik. Ada hal-hal yang dikurangi yang tidak mengikuti standar. Nah, ini ruko yang bagus ini. Itu contoh. Mau beli nasi kuning lagi atau tidak usah? Langsung saja? Kamu singgah? Bungkus, kan tidak usah? Oke, kita lanjut. Nah, kita tinggal mau singgah isi BBM jenis Pertamax eceran. Nah, di depan ini ada jembatan amblas, ini sudah 2 tahun mungkin tidak dibenahi. Yang ini. Aduh, kasihan. Derasnya airnya di bawah. Itu sebenarnya Sungai Ratahaya yang sudah ada alirannya ke laut. Tapi entah alasan apa, kenapa dibelokkan lagi ke sini, dibuat lagi cabangnya ke sini. Sungai yang itu harusnya dia lurus ke Wayu, tembus ke laut. Sudah dibuatkan aliran yang sudah menggunakan tanggul, tapi kenapa dibelokkan lagi ke sini? Ya, kita isi BBM di sini. Ini warna biru ini Pertamax. Oke, kita mampir dulu isi BBM. Pasombar dulu. Oh, kita punya sadel tidak pakai kunci lagi. Kita sudah menggunakan sadel otomatis. Sadel otomatis. Sadel otomatisnya cuma dikasih astaga. Di kunci rahasia. Oh, pakai corong bagus. Corong biar aman. Tidak tumpah. BBM Pertamax. Dua botol. Supaya bisa digunakan beberapa hari ke depan. Ya, kita isi BBM dulu. BBM berwarna biru. Pertamax. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai BBM. Berapa Bu semua 2 botol? Tiga? Pas ini 40, nanti kembali 4.000.
Oke, makasih. Beli air apa? Air minum saja biasa. Aqua. Apa itu? Abjad? Mau balik kalau gitu? Tidak ada di situ yang dekat. Di dekat sama Tia sini. Ada. Yang di tapi dia tergenang air di tempat itu. Kita ke sana dulu sebentar. Kita balik lagi, ada di depan. Kita lanjut perjalanan. Kita balik masuk kembali ke Bobong depan. Kita sekarang berada depan kantor Kemenak Pulau Taliabu. Kita balik ke Bobong. Ada yang ketinggalan. Ya, kita balik di Desa Fangahu. Kita balik di Desa Fangahu dan kita akan siang tutup, malam buka. Ya, kita balik lagi. Ini taman di tengah-tengah kota Bobong. Taman Angahu namanya, Taman Angahu. Fangahu mungkin dari V-nya dia hilang. Ada huruf V-nya orang curi. Astaga. Kenapa pencuri huruf itu kasihan? Apa salahnya huruf itu? Dan dicuri juga kasihan, apa manfaatnya? Ya, bengkel motor. Iya, bengkel tadi, bengkel. Iya, rumahnya apa itu? Rumahnya? Bajual. Iya, mantap sekali. Istrinya. Iya, gantian. Kan bisa diatur waktu. Sekretariat Partai Demokrat. Jalan di depan sekretariat Partai Demokrat seperti ini. Belum pernah di aspal ini di sini. Tahu kan? Oh, mungkin sudah pernah tapi rusak. Kita tidak tahu ada apa. Ya, kita kembali ke dusun Kebun Janda. Dusun Kebun Janda kalau tidak salah nama tempatnya, atau dusun Salenga. Nah, depan apotek Rudi Pharma. Nah, kita mau beli mainan anak-anak tepat di di sini masih boleh, ini belum tergenang ini. Nah, ini. Tidak, turun langsung ke situ. Pasti ada situ abjad itu. Kurang. Cari mainan anak-anak. Iya. Iya, kita coba cari mainan berupa abjad. Ya, di sini tergenang tiap musim hujan ini. Tergenang tiap musim hujan. Ya, kita akan lanjut perjalanan. Berhubung yang dicari tidak ditemukan. Ini bagian dari kota Bobong yang sering terendam air kalau musim hujan.
Mengapa demikian? Karena tidak ada sistem drainase. Ya, di tempat ini tidak ada sistem aliran air. Depan depot air minum isi ulang Muhammad Rafi, pas depan Masjid Salinga. Ya, kita berbelok di sini. Sebelah kiri ada rumah mewah ini. Ini rumah milik anggota DPRD Pulau Taliabu. Berapa periode? Kalau tidak salah sudah 4 ke apa. Masih dari zaman Kepulauan Sulang. Mungkin sudah 3 periode atau 4. Ya, selanjutnya kita menuju ke Desa Wayo untuk mencari mainan anak-anak. Sekarang azan zuhur sedang berkumandang. Tanda waktu sudah masuk waktu zuhur. Waktu zuhur sangat panjang waktunya. Waktu zuhur itu liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dari sejak miringnya matahari ke arah barat di siang hari sampai masuk gelapnya malam. Nah, gelapnya malam itu sudah masuk waktu maghrib. Zuhur dan asar memiliki waktu yang satu. Cuma sholatnya harus mendahulukan zuhur. Ya, seperti itu. Menurut Al-Quran. Oh, ini yang pagar ini untuk area rumah sakit ini. Iya, rumah sakit dipindah ke lokasinya ke sini. Depan kantor DPRD Pulau Taliabu. Iya, rumah sakit yang diletakkan batu pertamanya oleh Menteri Kesehatan. Bukan. Dipindahkan lokasinya ke sini, dipindah. Iya, pindahkan. Ya. Di mana? Di Ratanya sudah dibongkar katanya. Ini yang di pagar seng ini area rumah sakit Pulau Taliabu yang batu pertamanya diletakkan oleh Menteri Kesehatan. Nah, ini jalan masuk. Masih proses pekerjaan ini. Ini APBN, ini proyek pemerintah pusat, makanya penuh dengan safety, sistem safety dan ya, cuma ini fondasinya harus ditinggikan dan harus di fondasi tinggi pagarnya. Ini kantor DPRD Pulau Taliabu. Ini kantor DPRD yang kurang berfungsi juga. Ya, Anda tahu kerjanya mereka apa sebenarnya? Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Kurang berfungsi kantor ini. Ya, sebenarnya DPR itu sebenarnya andai kata bisa dihapus, bagus dihapuskan karena terlalu menyita banyak biaya negara dan fungsinya hampir tidak ada. Mendingan uang itu dipakai untuk bangun jalan, jembatan. Ya. Toko mainan itu hari yang ramai sebelah mana ya? Oh, di sana di Wayo. Kita sudah masuk di Wayo ini. Kita melintas depan pasar rakyat, pasar tradisional Desa Wayo. Sebelah kiri ini rumah makan, kumpulan rumah makan. Sebelah kanan ini pasar. Di sini ada genangan air lagi di sini. Salah satu ciri khas Pulau Taliabu itu banyak genangan air di jalanan. Tidak ditimbun dan tidak dibuat berbentuk belakang tuturuga. Bikin jalan di tengahnya harus tinggi, bukan di tengahnya seperti kolam.
Ini depan ini ada anjungan Wayo Bobong. Mungkin di sekitar sini kalau tidak salah itu toko mainan itu. Coba kita berbelok di sini. Ya, kita cari mainan untuk Zanan dulu. Iya, di sini dia toko mainan. Di sini banyak mainan. Kita buka helm dulu. Kita cari mainan berbentuk abjad, berbentuk huruf. Ya, di sini banyak mainan. Toko mainan Desa Wayo. Toko mainan anak-anak. Yang berbentuk plastik atau berbentuk apa? Itu saja. Oh ya, bolehlah. Itu tidak kali ini supaya dia turun dia dengan tangan. Oh ya, bolehlah kalau gitu. Poster berarti ini bukan abjad huruf yang terlepas berbentuk plastik. 5.000. Kalau abjad plastik dia pegang. Nanti Dia pegang. tahan Tahan emang jelas. Nanti sebesar dia boleh dulu. Berapa itu semua? 10.000 apa? Semuanya? Ternyata murah meriah. Wah, ini ada pas. Iya, 10.000. Makasih. Apa saja itu? Banyak macam. Coba satu atau dua kasih lihat dulu kemarin. Itu sudah besar sedikit baru kamu punya. Masak-masak, dokter-dokter. Wah, ini banyak Ini ya. gambar-gambar hewan. Apa nama dia? Mulia apa? Uka aman, uka. Boleh dibilang uka. Monyet. Meong, ada meong Nah ini saja bagus Ada kucing, burung, ayam, ikan. Oh ini ikan. Lihat ini. Jadi 15 semua ya. Iya. Tambah lagi 5.000 ya. Iya. Kalau digulung sekali hamster. A, B, C. Iya, nanti di rumah baru kita menghitung dengan membaca. Iya. Tiga lima kembali. Oh, 35. 35. Oh, suka seruannya teh? Sudah kasih uang 50 tadi. Oh, 50 tadi ya. Oh, ya oke. Berarti saya salah lihat tadi. Saya kira uang 10.000 tadi saya kasih. Oke, makasih Kak. Untung. Iya, alhamdulillah. Makasih banyak. Iya, oke, kita balik. Kita balik setelah beli mainan anak-anak untuk Syahzanan. Ya. Kita lanjut. Ini langsung balik. Ayo, kita lewat pantai. Pantai Desa Wayo Bobong. Oke, kita lanjut perjalanan. Kita masih menyusuri jalanan Desa Wayo untuk mencari kebutuhan si Zanan. Kita akan berbelok di sana.
di samping kantor pos atau samping gereja Desa Wayo. Di Bobong rupanya ada 2 gereja di depan Samsat dan di samping kantor pos atau di depan kantor Desa Wayo. Ini simpang 4 kantor Desa Wayo. Nah, ini depan saya ini kantor Desa Wayo. Nah, kanan adalah gereja, kiri ini kantor pos. Depan lautan. Terlihat seperti kapas yang berlarian, pertanda angin kencang dan menimbulkan gelombang laut. Iya. Nanti lain kali lagi kita naik bentor. Ya, sekarang kita menyusuri pesisir pantai Desa Wayo. Ya, seperti ini. Tidak bakalan hujan hari ini. Insyaallah. Oh, itu kapal landing BBM mungkin. Oh ya, kapal landing BBM. Kapal LCT dirubah menjadi kapal tanker BBM. Tanker minyak untuk melayani kebutuhan minyak di Pulau Taliabu. Ini dermaga lama, dermaga yang sudah ada dari tahun 80-an. Ya. Depan sebelah kanan adalah kantor BRI Pulau Taliabu, kantor BRI unit Taliabu. Nah, kantor ini BRI ini berada di Ngaungan Cabang Lu karena Taliabu dekat dengan Luk Banggai, Sulawesi Tengah. Ya. Sebelah kiri ini semacam trotoar, apa namanya, landmark atau apa namanya. Sebelah kiri pantai Desa Bobong yang juga sudah banyak mengalami keretakan akibat karena ya mungkin konstruksi yang kurang tepat atau mungkin cara kerja yang tidak benar. Ini sebelah kanan Masjid Raya Bobong. Banyak yang santai di pantai. Oh, hanya batas ini saja ini tempat-tempat santai yang ada tanggul, yang ada trotoarnya. Ini ada jalan berlubang yang juga mungkin sudah bertahun-tahun itu saya lihat tidak dibenahi secepatnya. Sana Tanjung Dena dan Gunung Dena, itu gunung itu isinya damato. Damatonya bisa digunakan untuk menimbun seluruh jalan lumpur di Pulau Taliabu bila mana pemerintah daerah mau. Kita lihat awan tebal di atas pegunungan Bobong yang membuat kita harus segera berbalik arah dan tujuan perjalanan ke Gele, Kecamatan Pulau Barat Laut berhubung cuaca yang sudah mulai mendung bertanda hujan. Sebelah kiri adalah unit pelayanan pelanggan PLN Taliabu. Ya, situ ditulis pelanggan Bobong, bukan cuma Bobong dilayani, ini harus Pulau Taliabu. Ya. Memang PLN ini dulu sejarahnya tahun 80-an hanya untuk Bobong. Ya, hanya untuk Bobong. Ketika bapak saya jadi kepala desa tahun 80-an, beliau yang urus supaya PLN itu sampai di Gele. Beliau menghadap Kanwil PLN Ambon. Jadi bagi desa-desa yang belum ada jaringan listrik PLN-nya, silakan menghadap Kanwil PLN Ambon. Nanti akan diminta jumlah penduduk dan peta desa, serta jaraknya dari dari unit pelayanan Bobong tadi.
Nah, akan dilihat di Google Maps, akan dihitung berapa jumlah tiang listrik dan bentangan kabelnya, maka akan segera turun listrik masuk desa. Bapak saya urusi tahun 80-an, tapi masyarakat Taliabu telah melupakan peristiwa itu. Berkas semua ada sama saya, berkas permohonannya itu. Kalau saya bongkar-bongkar itu kemungkinan masih ketemu itu. Kalau belum dibuang. Ya. Nah, jadi marilah kita mengenang sejarah perjuangan masa lalu orang tua-tua kita yang hasil perjuangannya itu dinikmati oleh kita semua yang ada di saat ini. Walaupun mereka tidak mendapatkan imbalan apa-apa, minimal kita mengenang mereka sebagai bentuk pelajaran bagi generasi kini dan akan datang. Menghormati para pejuang, para pahlawan, bukan untuk kepentingan para pahlawan yang telah wafat itu. Mereka tidak mendapatkan apa-apa lagi. Tapi untuk supaya menjadi pendidikan bagi generasi kini dan akan datang. Tadi saya isi BBM di sini. Saya biasa isi BBM di sini karena cuma di situ saya lihat ada jual Pertalite di Bobong ini. Tempat lain saya lihat sudah mulai jarang yang jual Pertalite. Bendera merah putih masih berkibar walaupun di lapangan upacara telah diturunkan. Inilah kesetiaan dan kebanggaan bangsa Indonesia terhadap Sangsaka Merah Putih, lambang negara Republik Indonesia. Moga-moga kita semua menghormatinya dan tidak mengkhianatinya. Lupa beli buah. So lewat, tadi di samping BRI. Sudah lanjut saja. Iya. Dan bagaimana posisi duduknya ini? Wajahnya ini duduk bagaimana, jangan jatuh. Ya, kita masih menyusuri jalan protokol Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Kita sudah berada di depan Alfa Shop, menjual perlengkapan baby, debut galon, dan gas LPG. Wah, hujan sudah mulai turun. Rintik halus. Ya bang, Taliabu saat ini setengah-setengah hari sudah hujan. Ya, kita harus menambah kecepatan, tapi jalan di depan ini tidak memungkinkan untuk menambah kecepatan karena ada genangan air. Ya. Kita akan kembali masuk di genangan air akibat karena sistem drainase yang tidak dibangun dengan baik. Di depan ini ada sungai, tapi terjadi pendangkalan. Akhirnya sungainya masuk di jalan. Nah ini seperti ini. Ini seperti lautan kan? Dari gunung air ini. Nah, airnya masuk di tengah jalan seperti ini. Sungai di sebelah kiri sana harus digali kasih dalam, lalu ditanggul di fondasi kiri kanan. Tapi gali kasih dalam dulu. Di sebelah kiri ini jadi lautan ini. Ya. Terjadi luapan air di sana. Akibat tidak ada sistem normalisasi. Tidak pernah dinormalisasi. Mungkin pernah hanya gali-gali begitu, tapi tidak ditanggul dengan beton. Nah, lalu mungkin belum ada ganti rugi lahan masyarakat. Sama saja ada yang fondasi di tempat itu. Berarti belum pernah ada ganti rugi, ya dibayar semua ini ganti rugi supaya bisa dinormalisasi sungainya. Nah, kita berbelok ke jalur kiri, ya, dan kita akan terus menyusuri jalanan ini sampai di Kecamatan Taliabu Barat Laut, Desa Geling. Di depan ada sebuah tugu
Simpang 4 ke kantor bupati baru, tapi kantornya tidak bisa digunakan karena kabarnya bocor, tidak bisa sudah rusak, tidak bisa lagi digunakan. Ini jalan menuju ke kantor bupati baru di gunung sana, di gunung depan ini, dia mutar jalannya. Ya, kabarnya kantornya bocor. Ya, tidak tahu apakah bupati yang sekarang berkantor di sana karena kabarnya lebih banyak di Jakarta. Ya. Katanya Batia sudah ukur ya, dari fondasi ini ada lorong dan katanya sudah dipatok. Ini lahannya saya. Insya Allah ada rezeki kita akan membangun sini. Katanya dari fondasinya 1 meter. 1 meter dari fondasi. Iya sampai. Katanya. Iya boleh diukur ulang. Tidak, dia ke sana sedikit lagi itu. Mungkin Bapak Mama Tia punya dia terlalu geser kemari itu. Lorongnya diukur dulu, dari lorong itu baru ukur Mama Tia punya. Harus pakai di Mama Anjas bawa ukur, jangan ukur sembarang. Ya, sekarang kita sudah berada di Jalan Impres tahun anggaran 2023. Di depan ini ada banyak motor parkir. Ini motornya PNS di kantor dinas pertanian di depan. Kantor dinas pertanian di atas sebelah kanan. Boleh ada yang jaga. Siapa yang bisa dipanggil dari sana untuk urus? Ada kantor pertanian, situ ada kantor bupati. Sekitar situ. Ada kantor kehutanan depan, sebelah kiri. Kita tidak tahu tata ruang Pulau Taliabu ke depan, di mana saja akan dibangun perkantoran. Karena semua masih serba kontrak ini. Tidak paten, kecuali kantor bupati yang sudah permanen, tapi tidak digunakan karena bocor. Lalu berada di gunung yang sangat tinggi dan itu membahayakan pengguna, para pengendara. Iya, tanjakannya membahayakan sekali. Ya, ini sudah mulai rintik-rintik halus. Moga-moga gambar video kita tidak buram. Karena kapan kamera ini tersentuh oleh percikan air setetes yang kecil, maka kamera atau video akan buram. Kita lihat jalanan sudah ditumbuhi rumput di kiri kanan jalan. Padahal ini hanya kirim grader, sapu, selesai urusan. Tapi tidak dilakukan. Atau gaji orang yang bisa memaras rumput ini, kan cuma 1 meter kanan, 1 meter kiri ini, tapi tidak dilakukan. Ya, APBD ratusan miliar yang ditransfer tiap tahun tidak memberikan efek yang berarti terhadap pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu. Jalan ini jalan impres APBN. Jangan nanti dikira kita berjalan di jalan menggunakan APBN. Nah, ini jalan APBN ini impres. Impres ini hadir karena saya viralkan jalan lumpur di tempat ini sudah. Nah, maka Jokowi merespon dengan banyaknya video jalan rusak di berbagai daerah di Indonesia, sehingga beliau menghadirkan jalan impres di Pulau Taliabu. Kita lihat ada air mengalir di jalanan sebagai bukti bahwa sistem drainase tidak terawat dengan baik. Ya, kita akan berjalan di air di jalanan. Ya, sekarang ya, insya Allah. Oke, kita
berjalan di jalan yang bergelombang bagaikan gelombang lautan Banda. Depan ini ada jembatan di bawah sungai, tapi anehnya sungai juga kadang melintas jalanan karena tidak dinormalisasi. Kalau digali bantaran sungai sedalam-dalamnya 2 meter misalnya kedalamannya, baru ditanggul kiri kanan pakai beton, baru ditimbun kasih tinggi, ya setinggi 3 meter misalnya secara miring posisinya, insya Allah air itu akan mengalir pada jalurnya. Tapi kan tidak dilakukan. Ya, sekarang kita masih menyusuri jalan poros Cilong Kerama. Anak gele tadi. Ya, sekarang kita menyusuri jalan yang baru direhab oleh Impres tahun anggaran 2023. Tanjakan ini sudah rusak di beberapa, di 2023 sudah rusak. Ini baru dibenahi lagi. Sampai di sini dibenahi. Nah, lalu yang ini jalan peninggalan Gubernur Maluku Utara. Sebelahnya sudah rusak lagi. Belum ada perbaikan. Ini aspal peninggalan Gubernur Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah almarhum. Insyaallah semoga Allah merahmati beliau, menempatkan beliau bersama Allah salih. Ini jasa beliau. Beliau berniat mengaspal jalan Kedelin Taliabu. Tapi pada saat aspal jalan ini baru sampai di Madrasah Sanawiyah Desa Keramat, Bupati Pulau Taliabu membuat surat pernyataan status jalan Taliabu adalah jalan kabupaten. Yang tadinya non status berubah menjadi jalan berstatus kabupaten. Akhirnya apa yang terjadi? Gubernur Maluku Utara membatalkan proyek ini, ya kan? Dan pihak kontraktor mengangkat semua alat berat pulang ke Ternate atau ke tempat di mana dia berada. Ya, begitulah kisah dari jalan aspal sepotong dari desa Cilong Bobong sampai di desa Keramat. Andai kata pemerintah daerah di 4 periode yang silam atau sepanjang 4 periode yang lalu, ya kan, berusaha untuk melepaskan jalan ini ke jalan provinsi, boleh jadi di tahun ini di masa pemerintahan Gubernur Sherly Juanda akan dibangun jalan provinsi ke jadi Pulau Taliabu, karena beliau sangat peduli dengan infrastruktur di Provinsi Maluku Utara. Seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara masing-masing mendapatkan pembagian jatah jalan provinsi sekitar 100 km lebih per kabupaten kota. Ya, per kabupaten lah. Kecuali Pulau Taliabu, karena tidak ada penyerahan aset jalan ke provinsi selama 4 periode 2 bupati dari 1 famili kakak beradik berkuasa di Sula dan Taliabu. Sula tahun 2003 sampai 2013 itu masih bersama Pulau Taliabu. Taliabu bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula di rentang waktu itu. Dan sejak 2013 Taliabu menjadi daerah otonomi baru dipimpin oleh seorang bupati yang 1 famili dengan Bupati Sula periode 2005 sampai 2015, 2 periode. Sekarang anak dari Bupati Sula di periode itu menjadi Bupati Pulau Taliabu. Kita akan lihat apakah beliau bisa melaksanakan pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat ataukah sesuai dengan keinginan mereka. Nah, karena setelah dilantik terlihat
mereka langsung kembali sebagaimana leluhurnya, sebagaimana pendahulunya, bapak dan pamannya. Habis lantik langsung pergi menetap di Jakarta. Kita sudah berada di depan Madrasah Aliyah Nurul Ilmi Desa Keramat. Ya, di sini mungkin ada proses pekerjaan juga ya, ada pembangunan. Ya, terima kasih kepada pemerintah provinsi, pemerintah pusat yang telah berusaha memberikan bantuan pembangunan kepada madrasah-madrasah sanawiyah dan aliyah serta madrasah ibtidaiyah yang ada di Pulau Taliabu. Karena kalau kita mengharap Pemda tidak akan mau membantu madrasah-madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, kita saat ini sedang menyusuri jalan rute Bobong Keramat dan saat ini saya sudah berada di Desa Keramat. Nah, ini Desa Keramat. Di depan sana ada simpang 3 menuju ke pelabuhan feri antar provinsi. Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Pulau Taliabu dan Kabupaten Banggai. Pulau Taliabu berada di Maluku Utara dan Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah. Itu di depan itu ada papan nama. Belok kiri ke pelabuhan feri Desa Keramat dan lurus menuju Desa Anggele. Nah, kalau balik menuju ke pusat kota, ibu kota kabupaten Pulau Taliabu. Belok kiri juga nih ke pelabuhan feri, ke arah yang sama. Ya, saya sekarang sedang menyusuri jalan menuju ke Desa Gele, Kecamatan Taliabu, Barat Laut. Ya. Masih di jalan aspal, peninggalan Gubernur Maluku Utara. Ya. Masih menyusuri jalan peninggalan Gubernur Provinsi. Tapi jalan ini berstatus jalan kabupaten. Tidak ada ruas jalan provinsi di Kabupaten Pulau Taliabu. Sesuai pernyataan Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly, dan juga anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Pak Mislan Syarif. Ya, Bapak Mislan Syarif selaku anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Dapil Sula Taliabu telah berusaha sedapat mungkin untuk melobi jalan aspal di Gubernur Maluku Utara, tapi tertolak karena tidak punya data jalan provinsi. Nah, ini adalah Madrasah Sanawiyah Desa Keramat yang sementara proses pembangunan menggunakan APBN dan iya, itu ada Desa Kasango tadi. Jadi itu anggaran dari APBN. Jadi seluruh madrasah se-Indonesia, utamanya di Pulau Taliabu, hanya mengharapkan APBN. Iya. Di tempat lain mungkin ada APBD yang masuk di madrasah, tapi kalau Pulau Taliabu, APBD itu sangat sulit masuk di madrasah-madrasah. Bahkan madrasah itu terkesan ada upaya untuk dimatikan. Dengan cara apa? Mereka sengaja bangun SMP atau SMA atau SD di samping madrasah. Harusnya kalau madrasah sudah duluan, maka tolong sekolah lain jangan lagi menempel di sekitar situ atau ambil jarak yang agak jauh. Jangan mengganggu jumlah siswanya, karena kalau siswanya habis, madrasah bisa tutup. Sementara pembangunan madrasah itu sangat sulit dibanding sekolah umum, misalnya SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA itu semua bisa dikerjakan dengan inisiatif seorang bupati. Tapi kalau madrasah itu dari masyarakat dan butuh perjuangan yang sangat sulit. Nah, saya ini sedang menyusuri jalan impresi ya, dari depan Madrasah Sanawiyah Desa Keramat
Ya, sampai di Bana ini jalan impres. Jalan impres. Ada kabar bahwa sebenarnya pemerintah pusat ingin membangun aspal jalan ini sampai desa Tikong secara antero, tidak putus. Ya, akan tetapi terkendala dengan proyek rabat beton yang ada di ruas Beringin, Salatinggele, dan Balohang Ledi. Nah, jalan rabat beton tersebut mangkrak tahun 2023, sementara jalan ini proyeknya akhir 2023. Saat itu pemerintah daerah tidak segera berinisiatif untuk menghentikan proyek mangkrak itu, segera mengusutnya dan segera mengambil keputusan bahwa proyek itu gagal agar bisa diserahkan ke pemerintah pusat. Nah, ini hasil diskusi saya dengan seorang pelaksana proyek itu, proyek ini, jalan ini. Nah, jadi jalan ini rencananya ini antero, tidak putus sampai di desa Tikong. Dan kemungkinan akan diteruskan ke Jelim Pulau Taliabu bila mana ada respon dan gayung bersambut antara Pemda Pulau Taliabu dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkeinginan untuk membantu, tapi bila mana pemerintah daerah tidak menyurat, tidak memberikan data yang akurat dan tidak melakukan pembebasan lahan terhadap ruas jalan yang melintasi perkebunan warga atau ada bagian yang belum dibayar diganti rugi, maka proyek itu akan batal dengan sendirinya. Karena setiap proyek pemerintah pusat ada tim yang dikirim untuk melakukan survei tentang kondisi lapangan, apakah memungkinkan untuk diturunkan anggaran jalan nasional atau jalan impres. Saya sudah berada di sekitar desa Kasango. Jadi maksudnya desa Kasango. Kita lihat rumput-rumput sudah sebagian naik di aspal. Ya, sebagian sudah naik di aspal dan tidak segera dikirim petugas untuk membersihkan kiri kanan jalan. Ini saya lihat ada pembersihan kiri kanan, tapi ini khawatir dari desa Kasango ini. Ya, ini inisiatif KPK sekarang hanya ada di seputaran desa Kasango ini. Ya, moga-moga Jelim Pulau Taliabu seperti ini. Karena ini jalan kabupaten yang harus dirawat oleh Pemda Pulau Taliabu. Ini bukan jalan desa, ini jalan kabupaten. Nah, ini sudah dibersihkan sampai sana. Ya, terima kasihlah. Alhamdulillah sudah ada upaya pembersihan jalan ini. Karena kami para pengguna jalan ini sangat terganggu bila mana jalan ini dipenuhi rumput. Saya melintasi sungai di Kasango karena jembatannya amblas pada saat pembangunan aspal jalan ini, jalan impres ini di tahun 2023. Wih, nenase beli? Mau beli? Ada. Coba tanya dulu. Tidak. Nenas dijual? Ah? Oke, berapa satu? Oke, cari tanpa sombar dulu. Semua belok kah? Oh ya, singgah situ sudah. Ah, ini sombar-sombar ini. Ya, kita beli nenas dulu. Soalnya pelanggan, kita punya langganan nenas di Gele sudah ada berwisata ke tempat lain yang kita tidak tahu kemana beliau.